Kitabu Riqaq ya, tentang kelembutan hati, bab ke-20, bab baru sekarang ya, bab ke-20 yang kemarin sudah selesainya beberapa pertemuan ya, tentang babur roja'i ma'al khauf ya, bab berharap disertai dengan rasa takut. Kalau nggak salah yang terakhir kemarin yang saya sampaikan itu bahwa ar-roja dan khauf ya, berharap kepada Allah dan atau disertai dengan rasa takut. Dua ini, berharap kepada Allah dan takut kepada Allah, itu sebetulnya ayat-ayatnya banyak yang menerangkan bahwa manusia itu malah wajib, manusia itu wajibnya berharap, artinya punya harapan karena memang Allah menjanjikan. Banyak berharap kepada Allah itu harus karena memang Allah menjanjikan. Dan karakter manusia sendiri, tabiat, karakter gitu ya, fitrah Allah gitu, sekitar itunya sebutannya, memang Allah ciptakan dengan karakter demikian itunya, yaitu mau melakukan sesuatu itu kalau jelas mau dapat apa gitu, mau dapat apa, nanti dapat apa dari yang dilakukan. Itu karakter manusia, tidak bisa diubah. Tidak mungkin, nah ini mustahil gitu ya, manusia itu mau melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, melakukan sesuatu dengan penuh kesungguhan, melakukannya maksimal tanpa ada harapan dapat apa dari yang dilakukan. Lain jelema nu kitu mah berarti robot nu kitu mah. Ya kalau manusia itu memang karakternya, artinya nih babur roja, bab roja berharap kepada Allah wajib, karena justru kan kalau berharap ini nih untuk pasti ini kan tidak bisa dipungkirinya, tidak bisa dipungkiri, tidak bisa diubah, tidak bisa diingkari kalau manusia itu karakternya memang demikian. Mau melakukan sesuatu itu kalau jelas, kalau jelas dari yang diamalkannya itu dapat apa nantinya. Ya, contohnya kan petani lahnya, petani yang menanam padi yang dilakukan dengan bersungguh-sungguh sampai urusan cainya, urusan urusan airnya, urusan hamanya, semuanya begitu ya dilakukan dengan, ya itulah bersungguh-sungguh, telaten itu merawat padinya karena ada harapan nanti akan panen berlimpah. Itu hanya contohnya karakter, itu karakter manusia. Nah, jadi berharap kepada Allah wajib, tapi jangan sampai itunya hilang rasa takutnya kepada Allah. Karena biar bagaimanapun itu yang dari Allah itu ada dua. Ya, yang dari Allah atau ya dari Allahnya yang diberikan kepada manusia itu ada dua. Nah, kalau di akhirat nanti kalau tidak surga, neraka, artinya berharap masuk surga, takutnya itu takut ke neraka. Ini tidak boleh hilang. Sesoleh apapun, katakanlah andainya merasa, kalau andai seseorang merasa lah dirinya itu soleh, dirinya itu ini merasa gitu, misalnya seseorang merasa menjadi orang soleh, merasa ibadahnya banyak, itu tidak boleh hilang rasa takutnya. Optimis bolehlah misalnya dengan merasa bahwa sudah banyak beramal soleh, meskipun sebetulnya sebanyak apapun masih kurang. Itu sebetulnya jangan pernah itu merasa cukup dengan amal soleh yang sudah dilakukan.
Andai ada yang merasa demikian, ya amal solehnya merasa banyak, tetap saja sisi ininya berarti sisi takut masuk nerakanya tidak boleh hilang. Nah ini nih ya, makanya kenapa berharap wajib gitu ya, rasa takutnya juga tidak boleh hilang. Itu di ujung surat Al-Bayyinah. Di ujung surat Al-Bayyinah, surat ayat terakhirnya di surat Al-Bayyinah. Intinya Allah menerangkan orang yang beriman ya dijanjikan. Nah ini diantaranya nih ya, wajib berharap karena memang Allah menjanjikan. Diantaranya di surat Al-Bayyinah di ayat yang terakhir, ayat ke-8 itu menerangkan sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Gitu ya, mereka itu sebaik-baik makhluk dan balasan bagi mereka itu adalah surga dan mereka abadi, itu intinya. Mereka dijanjikan masuk surga dan abadi. Nah, kalimat terakhirnya adalah zalika liman khasya rabbah. Itu kalimat terakhirnya dari Allahnya. Zalika liman khasya rabbah. Yang demikian itu yaitu masuk surga dan abadi itu adalah liman khasya rabbah, bagi orang yang takut kepada Allah. Nah oleh Imam Al-Bukhari ini diangkat gitu ya, yang di bab yang kemarin, babur roja ma'al khauf. Memang ada dua sisi. Memang ada dua sisinya. Kalau ar-rojanya berharapnya itu berharap masuk surga, tidak boleh kehilangan harapan untuk masuk surga. Ya, bahkan di hadisnya kan Rasulullah menyabdakan, andai saja orang-orang kafir tahu tentang rahmat Allah, pasti mereka tidak akan putus asa untuk tetap bisa mendapatkan rahmat Allah. Dan sebaliknya gitunya bagi orang-orang yang beriman, andai orang-orang yang beriman itu tahu gitunya azabnya, setiap azab yang Allah miliki pasti mereka itu tidak akan merasa aman, artinya akan tetap merasa takut sampai kapanpun. Nah dua unsur ini berharap wajib karena Allah menjanjikan. Kalau tadi misalnya petani mau menanam, hasilnya panen berlimpah lah katakannya, ya petani mau itu menanam padi, hasilnya panen yang berlimpah. Kabayar ku sakit juga meureun ngarasa kabayar. Petani teh berapa bulan kan menanam padi, dan kerjanya tiap hari kan, mulai dari menggarap tanahnya sampai menanam, kemudian merawatnya. Kan merawatnya juga harus telaten kan. Yang merawatnya memperhatikan airnya, memperhatikan hamanya. Dengan dirawat seperti itu misalnya gitunya, ternyata memang menghasilkan panen yang berlimpah. Sakitu ge bungah nama luar biasa, sukses artinya kan, dari apa yang dilakukannya itu terbayar. Nah inilah bayarannya, yaitu panen yang berlimpah. Nah janji dari Allah seperti apa, akan mendapatkan apa dari Allah kalau mau beramal. Itu kan beramal, menggarap sawah, menanam padi, merawatnya, itu beramal. Nah hasilnya kemudian panen. Nah kalau yang dalam hal ini ya, kalau mau melaksanakan apa yang Allah perintahkan, kira-kira mau dapat apa? Hanya masalahnya ini kan satu masalah. Kalau semacam menanam padi mah manusia merasa jelas yang harapan yang didapatnya itu adalah panen yang berlimpah. Nah kalau beramal soleh, terus yang didapat apa? Hese ieu mah kudu make iman, iman moal bisa. Ya, kalau tidak dengan landasan pondasi iman gitu ya, beramal soleh itu dapat apa? Mau ketingali, nah, tidak akan terlihat gitu, tidak akan nampak.
Itulah yang kemarinnya, dan dua unsur ini berharap kepada Allah dan rasa takut, ini dua hal yang sebetulnya satu paketnya itu ada empat. Yang paling mendasar adalah karumasaan nih, saya bahasa Indonesia nah karumasaan teh naon nantinya. Tahu diri lah gitunya. Satu, tahu diri teh tahu diri terhadap Allah gitu ya. Tahu diri dalam hal ini adalah tahu diri menyadari bahwa yang menciptakan dirinya itu Allah, yang memberi rezekinya itu Allah, yang memelihara dirinya itu Allah. Nah, rasa itu yang paling mendasar dari manusia. Kudu aya karumasaan hirup teh. Nya karumasaan nanti karumasaan terhadap Allahnya, tahu diri itu kan bahasa Indonesia tahu diri kan benernya. Ya tahu diri gitu bahwa yang menyadari artinya yang menciptakan saya itu Allah, yang memberi rezeki, yang memberi, yang memelihara, yang mengatur dirinya itu Allah. Dengan satu hal ini saja, dengan satu hal ini saja, kalau Allah memerintah mau melaksanakan enggak? Ya pantas. Kalau musyrik, syirik itu Allah tetapkan sebagai dosa paling besar. Cek orang Sunda nurus tunyung ngaranna anu kitu teh. Segala-galana ti Allah tapi ari ibadah kanu sejen sia mah cek Allah teh kira-kira. Malah merendahkan, kan musyrik itu merendahkan Allah ya, bukannya bersyukur intinya ya, bukannya berterima kasih, bersyukur kepada Allah, mulang tarima kan bahasa Sunda namanya. Padahal mulang tarimanya pun bukan untuk Allah, karena Allah itu tidak butuh apapun. Mulang tarima teh sakitu ti Allah masing taat atuh ka Allah teh sakitu, padahal kalau seseorang itu taat juga bukan untuk Allah, bukan? Ya karena Allah menjanjikan bagi yang taat itu apa? Ternyata bukan untuk Allah juga. Allah tidak butuh apapun. Itu hal paling mendasar yang harus ada gitu ya pada setiap diri, pada manusia lah gitunya, pada umumnya, pada manusia seluruhnya adalah rasa tahu diri terhadap Allah. Ini hal yang paling mendasar kalau dalam pembahasan tauhid itu, ini namanya tauhid rububiyah. Ya, kalau sudah ada gitu rasa tahu dirinya terhadap Allah, maka dia akan menghamba kepada Allah. Nah, bagian ibadahnya itu tauhid uluhiyah namanya. Jadi lebih dulu ini rububiyah dulu. Ada dulu itunya perasaan di dalam dirinya, ada dulu di dalam dirinya kesadaran yang demikian. Makanya aneh bin ajaib, orang-orang jahiliyah itu ketika ditanya siapa yang telah menciptakan kalian, Allah, jawabna teh Abu Lahab deh gitu dah. Ketika ditanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan kalian, siapa yang memberi rezeki kepada kalian, ngajawab teh Allah. Nah atuh ari nyembah kanu sejen. Eta tanu cek si engko holiang teh manu eta teh. Dasar teu boga polo. Teu boga cedok cek urang Sunda mah nurus tunyung. Itu hal yang paling mendasar. Kemudian rasa takut kepada Allah, berharap, dan nah ini yang lebih hebat lagi ya. Karena ini kan tadi kan rasa rumasa dan rasa tahu diri itu yang akan mendorongnya mau taat kepada Allah. Ari aya karumasaan kan demikian. Itu hal yang paling mendasarnya yang bisa gitulahnya mendorong seseorang mau taat kepada Allah, karena di dalam dirinya ada kesadaran yang demikian. Nah, kemudian ditambah lagi itu kan, ternyata kalau mau taat kepada Allah, Allah menjanjikan banyak, Allah menjanjikan hal yang besar, bahkan tidak terhingga, tidak ternilai, jauh di luar jangkauan manusia bisa membayangkan Allah mau memberi apa.
Itu digambarkan dengan bahwa surga itu la ainun ro'at wala uzunun sami'at wala khoturun naun, itu nantinya bahwa surga itu tidak pernah ada mata yang melihatnya, tidak pernah ada telinga yang mendengarnya, dan tidak pernah dan tidak akan pernah tergambar dalam atau tergambarnya terjangkau dengan kecerdasan manusia. Artinya di luar kemampuan manusia membayangkannya. Nah, itu yang akan Allah berikan kepada yang taat. Nah, ini harapannya bahkan di hadisnya kan orang kafir saja kalau tahu rahmat Allah itu seperti itu, mereka tidak akan kehilangan harapan untuk tetap bisa mendapatkan rahmat Allah. Tapi orang yang beriman pun kan, yang kalau orang beriman kan dijanjikan. Di antaranya di surat Al-Bayyinah tadi kan janji Allah untuk orang yang beriman dan beramal soleh itu adalah surga abadi di dalamnya. Dan di ujungnya menyebutkan itu balasan dari Allah bagi yang takut kepada Allah. Unsur keempat yang paling luar biasa, nih yang paling hebat. Kalau sudah muncul rasa cinta kepada Allah, itu yang paling luar biasa. Hanya unsur yang paling mendasarnya adalah tadinya harus ada rasa tahu diri itu terhadap Allah. Kemudian berharap karena memang Allah menjanjikan, tapi juga tidak boleh hilang rasa takut kepada Allah. Karena rasa takut ini sebetulnya gabungan sih semuanya. Ya, berharap dan rasa takutlah terutamanya. Rasa takut inilah yang bisa mendorong gitunya seseorang untuk menjauhi perbuatan dosa. Jadi kalau kenapa menjauhi perbuatan dosa? Jawabannya sieun, jawab nanti saya takut. Ya, karena kan Allah sudah menjelaskan tidak ada balasan bagi dosa kecuali azab. Artinya ini yang ditakuti. Nah, yang terakhir kalau sudah muncul kecintaan terhadap Allah dan memang itu wajib, ya, mencintai Allah itu wajib. Nah, kalau sudah sebetulnya setiap kali melakukan yang sebutannya ketaatan, garis miring lah sebutan nantinya, setiap kali melakukan ketaatan, ibadah atau amal soleh sebutannya, 4 unsur ini harus hadir gabungan gitunya. Kenapa saya mau beramal soleh? Karena saya tahu diri, karena saya berharap, karena saya takut, dan ini yang paling hebat itu kalau karena saya cinta Allah. Tak ikhlas tingkat dewa, itu unsurnya ada 4. Ikhlas tingkat tinggi itu kalau unsur ininya ketika melaksanakan ketaatan kepada Allah itu unsur ini ada semuanya. Talahnya ulasannya sedikit yang kemarinnya bab ke-19-nya babur roja ma'al khauf. Tambahan sedikit barusan bahwa khauf itu memang wajib juga ada pada diri seseorang. Di antaranya berdasarkan surat Al-Bayyinah yang terakhir tadi, Allah menjanjikan surga dan abadi di dalamnya itu zalika liman khasyiya rabbah, itu bagi yang takut kepada Tuhannya. Nah, sekarang bab baru nih ya, bab ke-20, yaitu babus sabri an maharimillah. Alah lega deui wae bab sabar mah itu can tamat dibahas khusus gitu. Dibahas khusus ge sabar bacan tamat itu. Sudah berapa lama ya di dalam itu kan dalam kitab Riyadus Sholihin pembahasan sabar itu hadisnya ada 29. Panjangnya kita nggak bahas sabar mah kudu sabar. Nggak bahas sabar mah kudu sabar. Nanti juga dalam Tahzibul Akhlaknya
Kalau dalam Tahdzibul Akhlak itu kan yang disorot, yang dibahas itu tentang penyakit hatinya. Kalau sabar kan bukan sebagai penyakit hati. Yang disoroti di dalam Tahdzibul Akhlak itu adalah kebalikan dari sabar, yaitu al-jazu namanya, berkeluh kesah. Ya, berkeluh kesah. Nah itu al-jazu itu berkeluh kesah itu sebagai penyakit hati. Nah obatnya adalah sabar. Ternyata dalam Tahdzibul Akhlak pun pembahasan sabar itu paling panjang. Bener, nggak bahas sabar mau kudu sabar. Ya mau ngebahas sabar tapi itu nggak bahas sabar tapi yang nggak buru-buru anges, gagal berarti. Guys, sabar eta mah percuma dia ngebahas gitu. Percuma nggak bahas ya turi. Mau sabar mah. Di sini memang khususnya di dalam judul ini Imam Bukhari ini memunculkan as-sabrunya an maharimillah. Ya, karena sabar yang kalau sabar secara umum itu ada di dalam segala hal. Ya, sabar itu ada di dalam segala hal. Nah ini diantaranya as-sabru an maharimillah. Itu judulnya ini ya. Bab bersabar dari apa yang Allah haramkan. Itu judulnya ya, bersabar dari apa yang Allah haramkan. Nah artinya sabar terkait dengan apa yang Allah haramkan itu seperti apa? Karena pada umumnya gitunya ketika katakanlah ketika mendengar kata sabar kaitannya dengan musibah. Kan seolah-olahnya kalau sabar itu kaitannya hanya dengan musibah. Padahal sabar itu ada di dalam segala hal. Di antaranya gitu ini salah satunya ya as-sabru an maharimillah. Bersabar dari apa yang Allah haramkan. Itu judulnya nih ya. Kemudian ditambah nih judulnya Imam Al-Bukhari memasukkan ayat Az-Zumar, ya, surat Az-Zumar ayat 10, tapi ini potongannya innama yuwaffas-sabiruna ujurahum bighairi hisab. Ini salah satu keutamaan, keistimewaannya yang ayat ini ya salah satu yang menunjukkan keutamaan atau keistimewaan sabar. Lebih sabar tapi dalam segala hal sebetulnya kan. Nah, innama yuwaffas-sabiruna ajrohum bighairi hisab, hanyalah yuwaffas-sabiruna orang-orang yang sabar itu disempurnakan ajrohum balasan bagi mereka, disempurnakan balasan bagi mereka, bagi orang-orang yang sabar itu bighairi hisab, tanpa hitung-hitungan. Ini nih ya yang menunjukkan ya kalau menurut satu hadis kan bahwa Allah memberi pahala itu berlipat ganda dari nilai pahala sesungguhnya. Ini hadis populernya bahwa Allah itu melipat gandakan setiap amal soleh. Yang dilipat gandakan itu artinya balasannya, pahalanya dari nilai sesungguhnya amal soleh tersebut. Nah, kalau misalnya ada satu amal soleh yang nilainya 10 lalu kita kerjakan, nah pahala dari Allahnya berapa? Minimal 10 kali lipat sampai 700 kali lipat. Itu kan dilipat gandakannya bukan 10 atau 700, antara 10 sampai 700. Ya bisa jadi aya nu 25, aya nu 70, aya nu 120 hiji urang dilipat ganda-gandana, pokoknya di antara eta we. Ini tapi kalau untuk innama yuwaffas-sabiruna ujurahum bighairi hisab, ya hanyalah orang-orang yang sabar itu
pahalanya disempurnakan, sih bahasanya di sini ya, disempurnakan pahala bagi mereka bigoiri hisab, itu tanpa hitung-hitungan. Nah, hitungan yang tadi itu tidak berlaku bagi orang yang sabar. Pahalanya entah berapa, teka hitung dan tidak dihitung. Kemudian satu lagi judulnya yang di masih judulnya yang dimasukkan oleh Imam Al-Bukhari, waqala Umaru, dan Umar bin Khattab berkata, wajadna khairu aisyina bisabri. Jadi ada 3 gitu judulnya di sini ya, bukan 3 macam. Ada yang pertama ini kata-kata Imam Bukhari sendiri, yaitu babus sabri an maharimillah, dan itu sebagai judul pokok pembahasan sekarang. Bab sabar dari apa yang diharamkan oleh Allah. Kemudian ditambah gitunya judulnya dengan memasukkan ayat yang barusan. Satu lagi yang Imam Bukhari tambahkan di sini, yaitu ngobrol di luar. Pengagang undung ngaji. Lain tempat ngobrol di dia. Di mimiti tadi tuh. Can eureun ngobrol. Lanjutkan lagi dia. Nah, dimasukkan lagi perkataan Umar bin Khattab, wajadna khairu aisyina bisobri, dan kehidupan terbaik kami dapatkan di dalam sabar. Nah, karena tadinya sabar itu menyeluruh, pokoknya ada di seluruh amal sebetulnya ya, karena amal itu intinya 2 gitu. Amal itu kalau dalam ilmu usul fikih itu kan dibagi menjadi ada wajib, ada sunat, ada haram, ada makruh. Kan dari semuanya ini ada pahala. Nah, sementara setiap amal itu dari yang 4 nih ya, yang wajib kalau dilakukan dapat pahala, kalau ditinggalkan berdosa. Kalau yang sunat dilakukan pahala, kalau tidak dilakukan tidak berdosa, itulahnya definisinya. Nah, di dalam beramal itu intinya yang 4 ini kemudian ditambah yang 1, yaitu mubah. Nah, yang mubah ini yang berbahaya justru. Kenapa saya katakan bahaya? Kalau yang wajib misalnya, kalau seorang muslim nih ya, kalau seorang muslim dengan definisi bahwa kalau wajib itu tidak dilakukan dia berdosa. Nah, kalau ada seorang muslim yang tidak sholat itu tapi dia mengakui sholat itu wajib, dia masih diakui sebagai muslim. Tapi kalau ya sebutannya lah mengaku muslim tapi tidak mau mengakui sholat wajib, itu sudah tidak diakui sebagai muslim. Karena di sini berarti kan adanya pahala, anggaplah yang kalau kaitannya dengan bab sebelumnya. Kalau hidup di dunia ini ya untuk beramal, untuk mengumpulkan pahala, karena dengan itulah akan mendapatkan surga. Nah, di dalam beramalnya itu apakah untuk mendapatkan pahalanya itu artinya kan melaksanakan apa yang diperintahkan atau meninggalkan apa yang dilarang, itu dapat pahala. Nah, untuk kedua hal tersebut garis besarnya, nah ini perlu kesabaran. Nah, yang di sini yang dimunculkan oleh Imam Al-Bukhari itu ya satu sisi tentang bersabar dari apa yang Allah haramkan. Ya tentu kalau tanpa kesabaran tidak akan bisa, berartinya kalau tanpa kesabaran tidak akan bisa terlepas atau terbebas dari apa yang Allah haramkan. Apalagi Allah sudah menetapkan bahwa manusia itu makhluk yang
pasti berdosa. Ya, manusia itu makhluk yang pasti berdosa, sementara dosa itu pelanggaran gitu. Yang dalam bahasa Indonesia disebut dosa itu artinya kan melakukan pelanggaran, berbuat maksiat. Bisa jadi berbuat maksiatnya itu bukan pada hal yang wajib lah, karena tidak berani meninggalkan yang wajib karena sudah jelas tahu bahwa kalau tidak dikerjakan berdosa, atau dari yang haram jauhi, tinggalkan. Dari yang mubah nih yang paling berbahaya. Kalau dibandingkannya, kalau ini kan jelas lah gitunya, yang wajib jelas, yang sunat jelas, itu yang makruh jelas, yang sunat jelas, yang mubah ini wilayah abu-abu mungkin sebutannya ya. Karena dari yang mubah ini bisa diarahkan kepada jadi dapat pahala ataupun menjadi dosa, sehingga banyak yang tidak sadar kalau berdosanya itu dari hal yang mubah. Kalau dari meninggalkan yang wajib, mana lagi sadar itu pasti. Kalau dari yang wajib dia sadar, dia tahu. Kalau dari apa yang jelas haramnya dia sadar. Nah, ini dari wilayah yang abu-abu ini. Apakah dari yang yang mubah ini ya mau diarahkan hingga menghasilkan pahala atau malah jadi menghasilkan dosa? Kalau ininya kita ukur ini saja nih dari ibadah pokok lah sebutnya. Ibadah pokok itunya bagi manusia itu sudah Allah tetapkan, yaitu sholat di awal waktu. Itunya kan pembahasannya kemarinnya di bab Kitabul Adab, bahwa amal pokok, amal terbaik itu manusia itu adalah sholat di awal waktu. Itu kan ketika ditanya amal apa yang paling utama, amal apa yang terbaik, sholat di awal waktu. Setelah itu birrul walidain, setelah itu jihad fisabilillah. Sementara sholat di awal waktu ini kan dalam sehari semalam sudah Allah tetapkan bahwa sholat wajib itu 5 dengan jam yang sudah ditetapkan oleh Allah. Andai kita gambarkan begini, kalau datang waktu zuhur misalnya, kemudian mengerjakan sholat zuhur, nanti kan ada sholat wajib lagi ketika asar. Nah, di tengahnya ini di tengah waktu antara zuhur dan asar mau dipakai apa? Ini wilayah abu-abu nih. Bisa jadi digunakan gitu kan, ini waktunya, waktu antara dua waktu sholat misalnya antara zuhur dan asar. Nah, itu mau diisi dengan apa? Kebanyakan dengan yang mubah. Ya, kebanyakan dengan yang mubah artinya tidak dengan melakukan perbuatan dosa, tapi dari yang mubah ini. Kalau misalnya begini, apabila ada apabila mengerjakan sholat yang wajib yang 5, lalu di tengah-tengahnya ini diisi oleh hal-hal yang bukan jelas-jelas perbuatan dosa. Ya, diisi dengan kegiatan yang kalau ini perbuatan dosa bukan. Tapi apa itu juga yang jelas-jelas amal soleh yang jelas berpahala juga enggak. Artinya diisi dengan yang mubah. Nah, andai kalau dengan yang mubah ini tidak berdosa, lalu Allah menetapkan manusia pasti punya dosa, itu dosa yang mana? Yang berdosa itu dari yang mana nih? Kalau sholatnya misalnya sholat zuhur di awal waktu, nanti sholat asar di awal waktu lagi. Nah, waktu antara sholat zuhur dan asar ini kemudian dipakai apa? Artinya di setiap waktu sholat kan seperti itu semuanya. Dan Allah menetapkan tidak ada manusia yang tidak berdosa. Kebanyakan kan diisinya dengan hal yang bersifat mubah gitulah. Nah, waktu tersebut diisi dengan yang mubah. Mubah itu dosa? Enggak pada asalnya.
Ya misalnya kalau antara zuhurnya dan asar itu digunakan untuk mengerjakan yang haram, ya jelas berarti berdosa karena melakukan yang haram. Jauhlah dari pekerjaan melakukan yang haram, tapi kan yang dilakukannya itu hal-hal yang mubah ataupun gitu moal boga dosa mun jelema teh. Lalu dosanya itu dari mana? Kalau mengisi waktunya dengan yang mubah itu tidak berdosa, kita hitung dari waktu sholat ke waktu sholat lah, itu dari zuhur ke asar. Apa sih amalannya dari zuhur hingga datang asar? Nanti dari asar hingga ke maghrib, dari maghrib ke isya, isya ke subuh. Gak ada melakukan yang jelas-jelas melakukan jelas-jelas perbuatan yang haram ataupun gitu memoal boga dosa jelema teh. Padahal Allah menetapkan bahwa tidak ada manusia yang tidak berdosa. Nah dari yang mubah ini tergantung mengarahkannya kemana. Apakah yang mubah ini mau diarahkan gitunya untuk jadi pahala atau malah jadi dosa dari yang mubah kebanyakannya. Kalau orang yang sudah jelas lah katakannya, yang sudah jelas menghindari perbuatan dosa, tetap tidak akan ada yang bersih sama sekali. Ya, kalau yang jelas-jelas perbuatan dosa dihindari, ya aman dari itu. Tapi kan pasti punya dosa. Jadi dosana nu mana? Tina nu mubah, itu yang wilayah abu-abu itu bahaya karena orangnya tidak merasa. Ya, orang yang tidak merasa dosa apa? Saya kan tidak melakukan pelanggaran. Eta nu dosa nu teu karasa teh dan kalau di ada hadis yang minta ampunan kepada Allah dari dosa itu dosa yang nampak dan yang tidak nampak lah gitunya ya nama terjemah nama. Artinya dari dosa yang kita sadari melakukan perbuatan dosa atau yang kita tidak sadar. Dan nu lobana mentah yang banyak itu yang kita tidak sadar bahwa ternyata itu masuk atau jatuh ke dalam dosa. Itu adanya di wilayah mubah. Paingan itu pantas kalau sebetulnya gitunya Allah mau merintahkan itu di surat Al-Hasyr-nya fa iza farogta fansob, apabila selesai dari satu ibadah itu bersiapnya itu untuk beribadah lagi, beres dari ibadah yang kedua beribadah lagi. Tuntutannya memang demikian. Nah banyak yang tidak sanggup itu ini nih dalam hal yang sesuatu yang memang ini bukan perbuatan dosa, tapi itu juga bukan amal soleh. Nyata ngusup contohnya ngusup teh amal soleh naon gitu, dosa henteu deh. Nah tapi kan dari hal yang seperti ini, apakah mau jadi amal soleh? Ini soal mengisi waktu. Nah misalnya contoh eta mata. Kalau pekerjaannya sendiri itunya mancing itu dosa enggak henteu atuh. Tapi apa itu juga amal soleh? Bukan, mubah berarti. Nah hanya pekerjaan itu apakah kemudian itu akan jadi amal soleh atau malah jadi dosa? Itu hanya contohnya, artinya amalannya nanti bisa apapun. Yang lebih jelas itu di yang kemarinnya di dalam Tahdzibul Akhlak dalam pembahasan sebelum yang ini, yaitu ittibaul hawa. Tadinya dosa mah kan ittibaul hawa itu penyakit hati. Ittibaul hawa itu dosa. Yang benar itu adalah ittibaul haq. Tuntutannya berarti setiap detik waktunya itu diisi dengan ittibaul haq. Tidak boleh ada ittibaul hawa, karena ittibaul hawa pasti dosa. Tadinya dosa amal karena menganggap apa yang dilakukannya bentuk amalannya itu memang bukan yang jelas-jelas perbuatan dosa, tapi dipakai ittibaul hawa, tak dosa alama.
Taya tah nu judulna teh bersabar dari apa yang diharamkan oleh Allah. Kalau yang sesuatu yang berdosa itu haram nggak? Ada dosa mah tinu haram bungkul. Kan dosa itu hanya dari yang haram. Haram itu bukan dalam arti yang dilarang dilakukan. Tidak melakukan yang wajib itu kan hukumnya haram. Ya kalau tidak sholat itu haram nggak? Ya, artinya semua dosa itu hanya dari apa yang diharamkan. Ini masalah yang berat. Itu as-sabru an maharimillah. Artinya bersabar dari apa yang diharamkan oleh Allah, dan segala yang diharamkan itu adalah sesuatu yang menjadi dosa. Eta nu haram teh gitu, yang dosa itu dari yang diharamkan. Iya nu hesen teh eta nu hesen teh naon tadinya mengolah berenannya mengolah yang mubah itu yang sulit. Pantas gitu kalau tidak ada manusia yang tidak berdosa. Kan sekali lagi nya banyaklah orang yang tuh jangankan orang biasa ya mah Abu Bakar gitu sebutannya, Abu Bakar, Umar bin Khattab, ini jelas dua orang teratasnya yang dua sahabat paling utama, paling hebat, pasti bahkan mereka ini masuk surga tanpa hisab. Mereka punya dosa enggak? Yang Allah tetapkan tidak punya dosa itu hanya Rasulullah. Selain dari Rasulullah itu punya dosa. Pasti artinya Abu Bakar punya dosa, Umar bin Khattab punya dosa. Tapi dosanya yang seperti apa? Apa mereka melakukan yang jelas-jelas diharamkan? Mustahil. Anger we aya tah didinya tah dosa-dosa nama. Hanya kalau kita melihat sosok Abu Bakar lahnya. Kalau kita melihat sosok Abu Bakar, Umar bin Khattab, kalau Abu Bakar ini kan orang yang terdepannya dalam melaksanakan perintah fastabiqul khairat, berlomba-lombalah di dalam kebaikan, berlomba-lombalah di dalam hal beramal soleh, kan Abu Bakarnya juaranya. Bahkan Anas bin Malik pun kan mengakui kalau harus dibandingkan dengan Abu Bakar, saya bukan apa-apanya. Ya, Anas bin Malik pun mengakui, artinya kalau harus dibandingkan dengan Abu Bakar, geus moal menang. Sampai Anas bin Malik mengatakan, aku berharap dikumpulkan bersama Rasulullah SAW, bersama Abu Bakar, bersama Umar bin Khattab. Ini disebutnya tiga orang ini oleh Anas bin Malik. Aku berharap dikumpulkan bersama mereka, wa in lam a'mal ka amalihim, meskipun aku tidak beramal seperti amal mereka. Anas bin Malik ampun-ampunan dibandingkan jeung Umar bin Khattab jeung Abu Bakar mah. Tapi kan yang dipastikan tidak punya dosa itu hanya Rasulullah SAW. Ya kalau kita pikirlah itunya, kita bayangkan Abu Bakar pasti punya dosa. Iya, karena yang dipastikan tidak berdosa hanya Rasulullah. Tapi dosa seperti apa? Tati nunu mubah tak punya dosa nanti. Ya karena mustahil kalau Abu Bakar ini melakukan dosa. Berdosanya itu misalnya karena jelas-jelas melakukan apa yang diharamkan oleh Allah. Ya, artinya nih as-sabrunya itu an maharimillah itu bukan hanya dari yang jelas-jelas diharamkan oleh Allah. Ini judul ini nih ya, as-sabru an maharimillah, artinya bersabar untuk tidak berbuat dosa. Ya, untuk tidak kena kepada apa yang diharamkan oleh Allah. Karena yang diharamkan oleh Allah semuanya itu adalah dosa. Sementara dosa itu ada yang nampak, ada yang disadari, ada yang terasa, ada juga yang tidak
terasa tak didinya eta nama yang harus farogta fansob, tuntutannya dari Allah memang seperti itu. Selesai dari satu beramal itu artinya coba pikirkan amal apa lagi berikutnya. Beres dari amal yang ini, amal apa lagi yang berikutnya? Tak eta nu teu sanggup. Aya weh lolos nanti. Lepas dari mengikuti al-hawa dari mengikuti al-haq mengikuti al-hawa aya wae ngagugah hayang jeung resep teh sakecil apapun untuk di dipenet cek urang Sunda namanya ditutup nyepek bayar ya sanggup mah moal aya sebenarnya sanggup ya bahkan sekali Abu Bakar pun tetap mengakui saya bukan seorang nabi, saya pasti punya dosa. Nah ini bersabar judulnya ini masih membahas judul nih ya, kita udah ada hadis nama hese sih suka gampang hadisnya hese di hadis nih, aduh ampun. Ini maksudnya gitu, maksudnya dulu nih, maksud Imam Bukhari dengan judul ini seperti apa gitu, bagaimana yang disebut bersabar dari apa yang Allah haramkan. Nah, apa yang Allah haramkan itu dulu apa sih yang dimaksud dengan maharimilah itu yang mana? Pokoknya segala sesuatu yang berbuah dosa tak itu berarti haram. Ternyata kan yang mengakibatkan dosa itu bukan yang misalnya bukan hanya melakukan yang jelas-jelas dilarang keras, itulah diharamkan oleh Allah, bukan hanya yang demikian. Kalau kita kaitan kepada yang tadi bahwa Allah sudah tetapkan bahwa manusia itu makhluk yang pasti berdosa. Kalau malaikat kan enggak, ini kita bandingkannya, kalau malaikat itu tidak punya dosa. Malaikat itu total gitu, benar kalau malaikat ini total hidupnya itu taat kepada Allah. Teraya malaikat tuh ngagugah yang jeung karesep. Hidupnya itu hanya gitulah hidupnya itu kan malaikat juga hidup kan ya. Jadi hidup mereka gitu, hidup malaikat itu sepenuhnya total 100% hanya digunakan untuk taat kepada Allah. Sehingga malaikat itu makhluk yang tidak punya dosa. Manusia sebaliknya, kalau manusia itu makhluk yang Allah tetapkan yang pasti punya dosa. Nah, itu yang disebut maharimillah. Nah lalu bab ini yang disebut innamas sabru an maharimillah itu bersabar dari yang diharamkan itu yang seperti apa? Jadi dua berartinya, jadi yang maharimillah itu yang bagaimana, nah kemudian bersabar dari hal yang seperti itu bagaimana. Itu berarti masalahnya ya, yang disebut maharimillah atau yang haram itu yang seperti apa. Sekali lagi ini penting nih ya, bukan hanya berarti karena sesuatu yang haram itu adalah sesuatu yang berakibat dosa. Haram berarti kan kalau berdosa ini, dosa ini dari sesuatu yang haram. Pokoknya segala sesuatu yang berakibat dosa itu haram berarti. Nah yang ternyata hal seperti itulah gitunya, bukan hanya yang jelas-jelas dari pelanggaran dari apa yang sudah Allah tetapkan. Pelanggarannya kalau untuk yang Allah tetapkan wajib berarti tidak melakukan, kalau untuk apa yang Allah haramkan yaitu yang melakukan. Tak nu haram nu pasti mah gitu, yang jelas mah meninggalkan yang wajib atau mengerjakan apa yang Allah haramkan. Tata nu eta nu tadi dari wilayah abu-abu teh tah dari yang mubah. Itu yang dimaksud maharimillah. Kemudian yang disebut sabar dari hal seperti itu yang bagaimana? Nah, nanti ada nih penjelasannya nih ya di ini Ibnu Hajar Al-Asqalani nih ya. Kalau bagi orang yang sedang berperang, sabarnya itu bagaimana?
Ya, bagi yang sedang perang itunya, bagi yang sedang berperang itu yang disebut sabarnya itu bagaimana? Karena tadi sabar itu ada di dalam segala hal. Bagi yang sedang berperang ada sabarnya, bagi dalam hal berbicara ada sabarnya. Ya, nah yang berbicara yang sabar dalam hal berbicara yang seperti apa? Yang sabar bagi yang sedang berperang yang seperti apa? Kemudian sabar ketika sedang mendapat musibah seperti apa? Ya, sabar ketika mendapat kenikmatan seperti apa? Ya, sekarang ini khusus berarti dimunculkan oleh Imam Bukhari sabarnya itu sabar bersabar gitu dari apa yang diharamkan Allah dengan makna apapun gitu, berarti yang dimaksud maharimillah di sini adalah apapun yang mengakibatkan dosa, dan itu bukan hanya yang jelas-jelas pelanggaran gitu terhadap, ada sebetulnya semuanya juga jelas sih sebetulnya semuanya jelas yang disebut diantaranya ada hadis al halalu bayyinun wal haramu bayyinun, sebetulnya semuanya juga jelas. Ya, sebetulnya semuanya jelasnya al halalu, yang halal itu sudah jelas, yang haram itu juga sudah jelas. Apalagi ini seringnya saya sampaikan bahwa kalau di kita ini kan menyebutnya undang-undang dasar. Undang-undang itu kan aturan yang paling mendasar dari Allah untuk manusia itu satu, yaitu ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Banyak pelanggaran, nanti melanggar hal tersebut. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Berarti seharusnya total gitu seumur hidupnya hanya digunakan untuk beribadah. Taetan mulai nu sanggup tekan ngedeun ngarusup. Cok gerak ngusup ibadah bukan? Dengan langgar ayat eta sebenarnya mah pekerjaannya sendiri memang kan tidak ada yang jelas-jelas menerangkan bahwa pekerjaan itu merupakan amalan yang haram. Misalnya kalau berjudi kan jelas ya, judi itu kan amalan pekerjaan dilakukan dan itu jelas gitu dilarang. Pekerjaan itu jelas pekerjaan atau amalan yang haram. Ya, berjudi kan jelasnya melakukan sesuatu kan judi, dan jelas pekerjaan itu dilarang keras, artinya pekerjaan itu hukumnya haram. Mun eta mah jelas teuing atuh, gampang teuing atuh, lamun dosa teh ngan tinu karitu we wunggul. Makanya saya katakan kalau dihindari lah yang jelas-jelas diharamkan dihindari. Tapi manusia itu Allah tetapkan ngereda boga dosa, nu mana atuh dosana? Ya kalau sudah menghindarinya apa yang diharamkan, bahkan sekali berabu bakar pun tetap saja punya dosa. Dosa nama tidinya, tinu tadi dosa nama. Bukan dari, sebenarnya jelasnya sebetulnya jelas bahwa ini melanggar ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau yang dilakukannya itu bukan ibadah, karena Allah menciptakan manusia itu hanya untuk beribadah. Tak tuntutan dari Allah nama dah kitu atuh. Tapi dah Allah gak apaleun, dan memang Allah sanggup, mulai nu sanggup sebenarnya mah. Ya dalam bab banyak itu kan bab khusus bab sabar banyak kan panjang diantaranya kan bukan bab sabar sih pembahasannya waktu bab taubat itu kan. Kalau manusia itu protes itunya mengingkari tidak mau menerima, tetap Allah tetapkan sebagai makhluk yang berdosa kan, Allah mengancam Allah akan ganti manusia dengan makhluk lain
yang mau ditetapkan berdosa, tapi mereka mau bertobat. Ininya yang saya maksudkan, bahwa yang namanya dosa itu bukan hanya dari yang jelas teh seperti meninggalkan yang wajib atau melakukan apa yang diharamkan. Bukan hanya dari yang seperti itu manusia berdosa. Kalau kembali ke UUD menurut tadi, Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah, artinya seluruh hidupnya, seumur hidupnya isinya itu harus ibadah, karena hanya untuk itu tujuan Allah menciptakan manusia. Keluar dari situ tak eta dosa teh. Kalau Umar bin Khattab kan menasehati, hisablah diri kamu. Teh kumaha sih maksud ayat maksud nasihat Umar bin Khattab teh? Itu kan hasibu anfusakum qoblaan tuhasabu, hisablah anu dihisab naon. Yang dihisab di akhirat itu apa? Amal. Ari nu ayeuna mun urang menghisab diri, menghisab apa? Ya sama, menghisab amal sendiri. Kumaha sih ngahisabna? Tahu udah nu eta nu teu meunang poho mah tapalkeun sugan ada tarang sugan ngarah ketinggali wae gitu. Apa yang sedang kita lakukan ini ibadah bukan, eta nu jelema sok lalai dan lupa teh anger we dosa wayahna cek Allah teh, karena yang melakukan yang itu kategorinya bukan ibadah, berarti melanggar ayat eta dosa tah. Orang sanggup memangnya, tidak akan ada yang sanggup. Tapi gening orang seperti Abu Bakar yang bukan nabi. Yang bukan nabi artinya Abu Bakar punya dosa, Umar bin Khattab punya dosa, bisa masuk surga tanpa hisab. Padahal bukan nabinya, tapi Abu Bakar, Umar bin Khattab dan ada 10 kan, yang kalau sahabat bisa jadi semuanya masuk surga tanpa hisab. Mereka ini bisa masuk surga tanpa hisab, padahal Allah tetapkan pasti punya dosa. Sebetulnya bisa kita simpulkan, Abu Bakar yang pasti juga punya dosa tapi bisa masuk surga tanpa hisab. Artinya dosanya sedikit. Ya, artinya dosanya amat sedikit. Dengan dosa yang sedikit itu, kok Allah tengah dipenghapuskeun di sakitu teh. Dihapus dari catatan amalnya, sehingga catatan amalnya itu hanya berisi kolom amal soleh penuh, kolom dosanya kosong, masuk surga tanpa hisab. Hari itu mah dosa jeung minang coba nu gede, ya ayo tuh coba minang di dosa nanti coba nu gede dosa nanti. Kalau Abu Bakar itu bukan tidak punya dosa, masuk surga tanpa hisab. Ya, tapi dosanya pasti sangat sedikit, dan yang pasti bukan tidak ada satu pun dosa besar. Kalau Umar bin Khattab kan pernah jahiliyah, pernah musyrik, membunuh, merampok. Kalau Umar bin Khattab mah kurang beragajul kumaha. Kemana itu dosanya? Dihapus oleh Allah, berarti dari catatannya. Kalau artinya kita kita melihat Umar bin Khattab, kita melihat Abu Bakar itu setelah mereka masuk Islam, apa sudah tidak berdosa? Angger ayah sebetulnya tetap saja akan punya dosa. Ya, tentu berbeda dengan Umar bin Khattab. Dosa Umar bin Khattab ketika masih jahiliyah. Geus eta mah da ku Allah geus dipegatkeun jeung masa lalu nama Umar bin Khattab teh. Sudah dihapus situnya masa lalunya, atau anggar dihitung beren musyrik teh sabarapuluh tahun Umar bin Khattab moal ge ka surga tanpa hisab, atuh ari nu eta aya keneh dan jadi bahan hisaban. Dihentikan, diputuskan, dibuang gitu oleh Allah masa lalu Umar bin Khattab, sehingga yang dihitung itu sejak dia masuk Islam sampai meninggal. Hasilnya bagaimana? Masuk surga tanpa hisab. Padahal dosa tetap ada.
Kan yang pasti bersih dari dosa itu hanya satu, Rasulullah SAW. Ya berat ininya, beratnya menghindari berarti perlu kesabaran. Artinya ya, perlu kesabaran untuk terhindar dari tidak berdosa. Ini jadi seperti itu, berarti judulnya ini perlu kesabaran untuk tidak terhindar atau untuk tidak sampai gitunya berbuat dosa. Kan dengan catatan dosa itu bukan hanya dari yang jelas-jelas, misalnya meninggalkan yang sudah jelas wajib atau mengerjakan yang sudah jelas diharamkan. Bukan hanya dari itu manusia punya dosa. Tanu hese memanfaatkan, menggunakan kenikmatan sehat dan waktu supaya sejalan dengan UUD. Itu yang paling sulit, itu yang tidak akan ada yang sanggup. Yang menggunakan itu kenikmatan sehat dan waktu. Waktu kalau saya gambarkan tadi dari waktu zuhur ke waktu asar kan cukup panjang waktu 3 jam anggapnya. Nah waktu tersebut itunya, dan bagi yang sedang sehat mau digunakan untuk apa? Berarti dengan 2 hirup mah kalau tidak dipakai untuk beribadah berarti berbuah pahala, pasti digunakan untuk hal yang berdosa. Eta hese nama. Dan Allah sudah memberitahu yang tadi fa iza farogta Pansob, selesai dari satu amal soleh itu bersiap lagi untuk beramal soleh lagi, bukan yang lain, bukan untuk yang mubah. Pekwe geus beres sarot mereka rusup gue darain gitu atuh. Coba amal soleh apa lagi gitu kan? Amal soleh apa lagi? Beres dari yang ini, amal soleh apa lagi? Amal soleh apa lagi? Kalau Rasulullah SAW itu bisa memenuhi tuntutan tersebut. Seluruh detik berarti dari umur Rasulullah SAW itu isinya ibadah. Nah, sehingga tidak ada satupun kan, tidak ada sekecil apapun dosa pada Rasulullah. Ini pernah juga nih saya sampaikan ya. Itu di surat Al-Mu'minun. Di surat Al-Mu'minun itu kan yang dipastikan awalnya kan, surat Al-Mu'minun itu awalnya pemberitahuan tentang kepastian. Qad aflahal mu'minun, itu kepastian. Sungguh orang yang beriman itu meraih al-falah. Aflahat itu meraih al-falah, meraih kesuksesan besar, itulah al-falah teh. Orang yang beriman itu yang seperti apa? Qad aflahal mu'minun. Nah, kemudian penjelasan berikutnya yaitu yang aflaha itu yaitu orang yang alazinahum fi sholatihim khosyi'un, yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam sholatnya. Tawae geus hese eta. Jeung ari khusyuk di dalam sholat nu kumaha? Karena berarti ayat ini harus dipenuhi kan kalau untuk menjadi al-falah, untuk menjadi orang yang dipastikan meraih al-falah. Ini kriterianya: 1, sholatnya khusyuk. Sholat khusyuk nu kumaha? Eta cenah daek keur sholat sok inget ka ditu ka dieu. Da lain nu kitu. Da moal aya jelema nu sholat teu inget nanaon selain sholat, moal aya. Cander wae pikiran geus ka mana-mani. Sholatnya macan tapi pikirannya sudah ke hal-hal yang lain, padahal sholatnya belum dimulai. Ketika memulai sholat itu kan mulutnya mengucapkan takbir, tapi pikirannya bukan ke lafaz Allahu Akbar. Pikirannya bukan ke lafaz yang diucapkan. Tapi ibu itu bukan artinya tidak khusyuk. Pintu gerbang ini juga sudahnya pintu gerbang lah gitunya, disebutnya pintu gerbang, pintu masuk. Pintu gerbang atau pintu masuk untuk mendapatkan sholat yang khusyuk itu adalah
kaifiat saja dulu. Kaifiat sholat yang dilakukannya itu sesuai dengan sholat yang dicontohkan oleh Rasulullah. Eta mah pintu masuk atau syarat utama anggaplah. Kalau sholatnya sudah tidak demikian, jangan bicara khusyuk. Gak akan ada sholat khusyuk. Sahun si al terus gitu teh. Sahun si al terus gitu teh. Itu namanya sudah kan pembahasannya di dalam khusyuk di dalam sholat itu seperti itu pembahasannya gitu ya, masalahnya pintu gerbang untuk Tata karena itu harus dipenuhi, berarti kan yang dipastikan aflahal mukminun itu kan jelas ayat berikutnya, yaitu alladzina hum fi sholatihim khusyuk di dalam sholatnya. Satu, kemudian yang kedua tak ieu eta berguguran di nu kadua ta waladzina hum anil lagwi mu'ridun, yaitu orang-orang yang menjauhi menghindar dari hal-hal yang tidak berguna, tidak bermanfaat. Yang disebut berguna bermanfaat ya kumaha? Ya, yang berguna yang bermanfaat itu kalau yang dilakukannya itu menghasilkan pahala, eta bermanfaat menuk itu. Kalau yang tidak menghasilkan pahala sebetulnya disebutnya itu hanya buang-buang waktu. Dosa nggak buang-buang waktu? Kan hadisnya teh kan justru dua macam kenikmatan banyak orang yang celaka, yaitu sehat dan eta nu walazinahum anil lagwi muridun, mangkaning syarat eta teh untuk meraih al falah teh. Di sini banyak yang berguguran nu sukses hiji Rasulullah anu henteu mah. Selain Rasulullah dalam hal ini punya dosa, dalam hal ini gitunya dosanya itu dari walazinahum anil lagwi muridun. Kalau lanjutannya kan walazinahum li zakati fa'ilun, zakat selalu mengeluarkan. Walazinahum li furujihim hafizun, itu kan apa namanya kalau disebut memenuhi lah kebutuhan biologisnya hanya walazinahum li furujihim hafizun, yang menjaga kemaluannya, yaitu dengan yang dihalalkan, berarti kan dengan suami istri lah gitu. Mengeluarkan zakat ya terpenuhi. Kemudian walazinahum li furujihim hafizun terpenuhi. Walazinahum li amanatihim wa ahdihim raun, di sini juga banyak yang gugur. Ini kriterianya yaitu orang yang menjaga, memelihara amanatihim, amanat dan janjinya. Waladzina hum li amanatihim wa ahdihim raun, mereka menjaga, memelihara, artinya tidak pernah mengingkari, tidak pernah membohongi, tidak pernah mengkhianati ya, amanat dan janjinya itu pelihara. Kemudian yang terakhir secara umum walazinahum ala sholawatihim, memelihara, menjaga dan menegakkan seluruh salatnya. Seberhiji tah gugur tah. Kamu tara zakat wah enggak siata mata. Setara zakat misalnya gugurnya itu dalam hal zakat, komo dari hal yang kedua, yaitu orang-orang yang menjauhi ya mu'ridunnya anil lagwi, mu'ridun menjauhi itu, menghindari hal-hal yang tidak bermanfaat. Kalau bagi saya katakannya, kalau bagi orang Islam yang disebut yang bermanfaat itu kalau jelas menghasilkan pahala, tak manfaat. Nah kalau yang tidak menghasilkan pahala, manfaatnya apa? Kan sia-sia namanya nu kitu teh nya, ta eta nu al-lagwi nu kitu. Saya lupa laginya dulu nasihat ini lupa lagi lah nasihatnya nya nasihat eta Ustaz Usmannya almarhum tentang hal yang inilah yang disebut tidak bermanfaat kurang lebih, tapi yang seperti itu.
yang disebut yang tidak bermanfaat bagi orang Islam itu kalau yang ketika dilakukan itu tidak menghasilkan pahala. Apa manfaatnya? Berarti nggak ada. Malah jadi sebaliknya, melanggar UUD dan mau kadinya nanti kalau tidak menghasilkan pahala berarti menghasilkan dosa. Gugur di dia mata Abu Bakar ge sebenarnya mah ganti loba teuing Abu Bakar mah. Ya, tidak banyak gitulahnya dosanya artinya dosanya tidak banyak dan jelasnya atau pasti bukan dosa-dosa yang besar. Saya kira kalau kita lihat sosok Abu Bakar lahnya karena ini kan ya contoh ini teladan selain nabinya yang pokok gitu ya. Artinya kita melihat sosok selain nabi ini ternyata kan ada yang masuk surganya tanpa hisab padahal bukan nabi. Kalau Rasulullah SAW ya pastilah. Coba kriteria yang tadi itu yang disebutkan di surat Al-Mu'minun. Abu Bakar khusyuk nggak sholatnya? Terpenuhi, berarti ini seorang yang masuk surga tanpa hisab nih. Khusyuk dalam sholatnya terpenuhi, zakatnya terpenuhi, kemudian lipurujihim hafizunnya terpenuhi, memenuhi amanat dan janjinya iya, mau menegakkan sholat secara keseluruhan iya. Dosa ada di mana tuh? Tadi nu eta tah. Walazina hum anil lagwi muridun aya wae di dinya mah dari hal-hal yang tidak menghasilkan pahala. Yang menghindari hal-hal yang tidak menghasilkan pahala, apalagi yang jelas-jelas hanya membuang kenikmatan sehat dan waktu. Berarti kan yang membuang kan sebutannya kan nyawastid lah, ya hanya membuang itu kan, membuang anugerah, membuang kenikmatan sehat dan waktu. Berarti kan tadi itu lain saukur micinan waktu eta sehat dipakai kegituan. Kau mau dipakai kegituan teh nepi ka gering alus cek anu teh nepi ka gering kegituan teh da ngusupna teh isuk nepi ka peuting atuh gini kapanasan, kaanginan, kahujanan balik gering asa jauh gitulahnya. Kalau dari ini itu dari walazinahum anil lagwi mu'ridun. Tertidinya teta maharimillah itu. Jadi maksudnya nih ya sekali lagi nya Imam Bukhari dengan jadi kakar judul nanti teh. Maksud judul Imam Bukhari ini as-sabru an maharimillah. Sebetulnya kan definisi sabarnya juga sudah sering berulang-ulang ya. Jadi tetap harus itunya di sini berusaha, berarti kan bersabar itu artinya kan berusaha untuk tetap berpegang, berlandaskan itulahnya agama, selalu kan agama yang dijadikan pegangan, dijadikan landasan. Nah, dalam hal ini bersabarnya ketika menghadapi anggaplah ketika menghadapi sesuatu yang ini akan mengakibatkan dosa. Teteh berat, gitu. Itu beratnya ini sampai dimunculkan khususnya oleh Imam Al-Bukhari judul seperti ini. Babus sobrian maharimillah gitu, bab bersabar dari, kita artikan dari segala sesuatu yang berakibat dosa. Itunya maksud judul ininya, bersabar dari sesuatu yang bisa mengakibatkan dosa. Itu lebih umumnya daripada menyebut yang diharamkan itu. Misalnya hanya diartikan meninggalkan yang diwajibkan oleh Allah dan mengerjakan apa yang diharamkan ya, dengan landasan yang tadi bahwa manusia tidak ada manusia yang tidak berdosa. Gini Abu Bakar ke boga dosa kene, mana mungkin Abu Bakar melanggar yang wajib.
Mana mungkin Abu Bakar dosanya itu karena meninggalkan yang diwajibkan dan mengerjakan yang diharamkan. Kan mustahilnya Abu Bakar dosanya yang seperti itu. Tak tidak mubah, tak dosa nanti, ayah nanti. Tahulah akhirnya judulnya heula tak itu tanya maksud nanti bahwa yang pokoknya ya intinya bahwa apa yang berakibat dosa itu bukan hanya yang jelas-jelas yang disebut jelas telah meninggalkan yang wajib atau mengerjakan yang haram. Nah, kemudian bersabar itu artinya ketika menghadapi situasi yang demikian, ya situasi yang ini berakibat dosa. Nah, itu berpegang kepada tali Allahnya lah gitunya. Berpegang teguh kepada tali Allah ketika menghadapi situasi demikian. Nah, iya teh sulit gitu, ini berat. Apalagi kalau kahayang jeung karesep sudah nimrung, wah saya. Ya kalau kahayang jeung karesep sudah ikut campur, apalagi itu yang lebih dulu muncul, al-haknya terhalangi, wah beuki we hese, beuki we berat. Ya kalau itunya kalau yang sudah muncul, nah sementara kan ini mengulang juga sedikitnya, sementara kan al-hawa kahayang jeung karesep itu sesuatu yang memang bawaan sejak lahir, gitulah eta disebut penyakit bedanya kan al-hawa itu kan penyakit hati, ngan eta mah penyakit hati turunan penyakit hati turunan bawaan, semua manusia membawa al-hawa di dalam dirinya. Dan itu yang selalu muncul paling dulu kalau tidak diajarkan, dibiasakan gitunya untuk al-haq ditempatkan lebih dulu, al-hawa ditundukkan kepada al-haq. Nah, itu prosesnya lama gitu nih. Itu perlu proses gitunya, perlu proses dan ya perlu perjuangan dan doa, bukan lama. Waktunya lama, perjuangannya berat, gitu sampai bisa, artinya sampai harus bisa. Yang namanya sabar itu kan al-hawa ini ditundukkan, diikutan kepada al-haq. Itu kan sebetulnya makna sabar mah, kekuatan agama ini mengalahkan yang lainnya. Nah, termasuk nih kekuatan agama itunya, kekuatan agama ketika menghadapi yang ini nih maharibillah, segala sesuatu yang mengakibatkan dosa. Ini yang tidak sanggup, ini banyak semuanya mungkinnya selain Nabi berarti lolos wae, ternyata aya we dosa teh. Masih saja punya dosa, bahkan orang sekalibar Abu Bakar dan Umar bin Khattabnya, karena mereka ini dua orang manusia terbaik selain Nabi. Angger geuning boga dosa. Tadinya tadi nu ieu tah tina bab nu ieu berdosa nanti. Toselah lah gitunya ada yang judulnya dulu gitulahnya. Nanti kita lihat hadisnya gitunya yang apa namanya yang mengarah atau yang oleh Imam Al-Bukhari disimpulkan demikian. Adapun ayat tadi yang dimuat oleh Imam Al-Bukhari itu keutamaannya ya, bahwa bagi orang yang sabar pahala yang Allah berikan itu sudah tanpa hitung-hitungan. Kemudian itu testimoni lah gitu namanya dari Umar bin Khattab bahwa kehidupan kami terbaik ini ketika gitunya, ketika berada di dalam sabar. Kehidupan terbaik kami itu adalah ketika berada di dalam sabar.